dimasukin gini, kalian bisa pakai yang namanya aerator. Kebetulan aerator gua lagi rusak, jadi gua nggak pakai aerator. Nah udah gini doang nih tuh, jadi airnya itu kan masih ada cacing-cacing sutranya tuh kan, kelihatan. Gua kalau ngebreed di sini nih, ini lagi jaga buraya ya. Ini buraya gua serok aja ya kan, kita serok aja, serok aja, serok lagi gua merah boy. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Korigins Beta. Cupang tak melulu tentang ikan, kadang juga persaudaraan. Tadi kan kita udah bahas tuh gimana cara ngebersihin cacing sutra biar nggak kena sisik nanas gitu kan. Nah setelah itu gua nggak bahas itu doang nih, gua pengen bahas juga tadi sekalian habis gua pulang kuliah gua beli juga tadi kutu air nih ya kan. Nah jadi kutu air ini teman-teman sangat gampang mati ya, sangat rentan dengan kematian kayak gitu. Kemudian nah gimana caranya supaya kutu air ini bisa tahan lama, bisa sampai 3 atau bisa sampai 1 minggu ya, 3 hari atau 1 minggu bisa bertahan nih teman-teman, asalkan bisa ditangani dengan tepat dan cepat ya, karena kalau lama-lama di dalam kayak gini bisa juga mati kayak gitu teman-teman. Nah caranya gini teman-teman, jadi kalian siapkan juga yang namanya ini apa nih, baskom ya atau ember ya. Nah isi airnya sebanyak ini nih teman-teman nih, ya nih boy, ini sini. Nah kalian rendam dulu, liatin ke sini boy, dekat aja. Nah, jangan malas gerak, kameramen jangan malas gerak, ayo kameramen jangan malas gerak. Nah ini tapi ini teman-teman, airnya ini gua pakai bukan air yang langsung dari PDAM atau air pump. Gua pakai airnya ini yang bekas cucian ikan cacing sutra tadi. Cacing sutranya kan tadi udah di sini nih ya kan. Nah setelah gua bersihkan, gua asinkan tempatnya itu di belakang tuh cacing sutranya. Nah sekarang nih bekas airnya kalian tuang ke tempat ini, karena air dari cacing sutra itu mengandung amonia ya. Jadi yang mati-matinya itu tadi bekas cucian cacing sutranya mengandung amonia. Nah uniknya si kutu air ini dia bisa memakan amonia yang ditinggalkan dari si cacing sutranya itu teman-teman. Jadi dia bakalan makan tuh yang namanya amonianya. Nah kalau kayak gini udah, sebetulnya ini konten udah selesai boy. Sebetulnya konten ini udah selesai, tapi terlalu singkat ya kan, konten kita kependekan nanti. Nah selain kalian ini dimasukin gini, kalian bisa pakai yang namanya aerator. Kebetulan aerator gua lagi rusak, jadi gua nggak pakai aerator, gua pakainya air bekasan dari cacing sutra kayak gitu. Nah contoh nih, kalau misalnya kalian habis ngerendam atau ngecuci si cacing sutranya itu, ya udah airnya masukkan aja ke sini gitu teman-teman. Dan dijaga juga suhunya, jadi kalau kutu air ini dia bakalan rentan mati kalau misalnya suhunya terlalu panas kayak gitu ya. Suhunya suhu standar lah gitu kan, nggak boleh kena langsung sinar matahari langsung, nggak boleh terkena panas langsung. Makanya kalau misalnya kalian itu beli kutu air, kadang itu dia kasih yang namanya es batu di dalam tempat si kutu airnya supaya suhunya itu tetap netral, supaya suhunya tetap dingin. Jadi gue usahakan ini selalu dalam kondisi yang suhu dingin kayak gitu teman-teman. Nah ini gue bakalan pakai, tadi gue belinya berapa ya, 10 goceng. Gue tadi belinya goceng, tapi sebanyak ini boy, lihat boy, goceng sebanyak ini tuh. Nah biasanya nih teman-teman, yang di bawah-bawah itu bukan mati ya, emang dia kayak gitu. Itu sebetulnya bukan mati, dia masih hidup itu di bawah-bawah. Kelihatan nggak? Coba di zoom, kasih deket. Nah udah gini doang nih tuh, jadi airnya itu kan masih ada cacing-cacing sutranya tuh kan, kelihatan nggak cacing sutranya? Itu bekas-bekas cacing sutranya tadi, karena gua pakainya air dari sisa cacing sutra kayak gitu teman-teman. Nah ini bisa bertahan selama 3-1 minggu. Dan ini bukan ini ya, sebetulnya ini bukan cara budidaya kutu air, enggak, tapi cara supaya kutu air ini bisa tahan lama teman-teman. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian pakai aerator, tapi karena gua nggak punya aerator, lagi rusak, gua pakainya gini doang nih. Udah gua letaknya di luar ada, ini kan, tapi nggak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman ya. Nah gitu doang nih, jadi ini gua bakalan serok, gua langsung kasih ke ikan cupang gua. Di dalam gua ada ngebreed juga, ada beberapa ekor.
ngebreed, udah netas sekitar 3 hari, kayaknya gua butuh kasih makan lagi tuh. Sekarang kita serok aja nih ya teman-teman ya, kita serok yang di bagian pinggir-pinggirnya aja nih, gak usah banyak lah ya kan, dikit-dikit aja, karena kalau kebanyakan nanti yang makan induknya, soalnya itu anakannya masih jaga induknya ya, dijaga jantannya. Nah untuk ngasihnya itu, ngasih ke burayak itu, ini sebenarnya tips juga ya, makanya gua selalu sedia yang namanya pinset nih. Pinset tadi habis bersihin cacing sutra, ini gua pakai untuk ngasih makan burayak gua ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam yuk. Kita masuk ini. Nah, ya usia 3 hari. Jadi setelah umur 3 hari gua langsung kasih makan kutu air. Kadang gua pakai Artemia, cuman karena aerator gua rusak gitu kan, tuh liatin dulu rusak gue. Ya, aerator udah rusak, jadi gua nggak pakai Artemia dulu. Nah ini nih, lihat ini, gua deketin boy, deketin. Nah gua pakein, gua ambil aja sedikit aja, segini cukup ya, kelihatan nggak? Segini ya, tuh, kurang lebih segini, dikit aja. Udah gua langsung masukin tuh, biar induknya bisa makan juga ya kan, anaknya bisa makan juga. Jadi kita kasih aja sedikit ya teman-teman ya. Umur 3 hari gua udah kasih makan boy, umur 3 hari untuk burayaknya ya. Umur 3 hari udah pelan-pelan kita kasih, jangan langsung. Gua nggak saranin kalau misalnya kalian langsung pakai serokannya dicemplungin ke dalam ya, enggak ya. Gua nggak saranin karena takutnya nanti burayaknya keangkat kayak gitu teman-teman. Kurang boy, kita ambil lagi ya. Oh cukup kok, kita cukupkan aja lah ya. Oke, kita kasih pelan-pelan, kita kasih sedikit ya. Nah selain bisa untuk nyendok, selain contoh nyendok, pinset ini juga berguna untuk membersihin cacing sutra ya, tadi kita pakai teman-teman. Sebenarnya ini video nampilin ngasih makan burayak ini cuma untuk memperpanjang durasi aja ya, biar konten kita nggak terlalu singkat kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita kasih pelan-pelan. Aduh, dimakanin induknya ya, nggak apa-apa dimakanin induknya juga nggak ada masalah ya. Yang penting kita rutin kasih makan kutu air untuk burayak kita. Gua kasih makan ini 1 hari 2 kali cukup ya. 1 hari 2 kali udah cukup lah, udah bisa lah. Kayaknya kurang, kita ambil lagi yuk, kita ambil lagi. Nah tuh kan, ini kalau kutu air itu kalau misalnya dia hidup itu dia sifatnya berkumpul ya, ngumpul gini ya. Udah gua serok aja ya kan, kita serok aja, gua serok aja, serok lagi. Wah merah boy, di goceng lumayan banyak nih ya. Kalau tempat kalian berapa nih kira-kira nih kalau dapat goceng? Kalau beli goceng tadi dia masukin itu 5.000, 1 sendok makan dia kasihnya, taruh itu 1 sendok makan. Kita kasih lagi lah ya kan, kita kasih banyak dikit coba, soalnya tadi induknya juga butuh makan ya kan, jantannya juga butuh makan. Coba sebarin biar induknya juga bisa makan teman-teman. Jadi induknya bisa makan, anaknya juga bisa makan. Kita kasih aja. Sebetulnya ini pakai Artemia sih, lebih direkomendasikan kalau misalnya kalian itu pakai Artemia ya teman-teman ya. Kalau bisa pakai Artemia gitu. Kalau untuk kutu air biasanya gua pakai ketika burayak itu udah umur 1 minggu teman-teman. Kalau udah 1 minggu baru gua kasih kutu air. Kalau masih 3 hari gua pakainya Artemia. Ya, tapi mau gimana lagi ya kan? Ya kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak kali, penting dia dapat makan yang cukup. Udah terlalu banyak juga nggak bagus ya teman-teman ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Cili bahasanya itu ngapalnya 2 hari tuh. Oke, kita sebar pelan-pelan. Oke teman-teman, gua rasa itu aja ya buat kalian supaya kutu airnya bisa bertahan selama beberapa hari. Yang penting kalian itu pakai air cacing sutra. Bisa juga kalian ganti pakai air
bekasan ikan. Kalau misalnya kalian lagi ganti air ikan gitu kan, ya udah kalian tuang aja di situ. Jadi ikan kutu airnya bisa tahan lama, bisa 3 sampai 7 hari kayak gitu teman-teman. Oke, gua rasa itu dulu teman-teman ya. Gua bakalan ajarin juga nanti. Itu gua tadi juga beli encuk. Nanti kita bahas juga untuk encuk ya, cara ngebersihin encuk, terus ngasih makan ke ikan cupang itu encuk itu yang gimana gitu kan. Misahin kotorannya dari encuk itu nanti kita bahas juga teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam Cupang Indonesia. Jangan lupa diklik tombol subscribe, dikasih like-nya, dikasih loncengnya, dikasih komen biar channel ini makin berkembang lagi teman-teman. Oke, salam Cupang Indonesia. Saya Korigins Beta izin undur diri pamit. Cupang tak melulu tentang ikan, kadang juga persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.